lagi dengan Bunda Indah dari Satuan Pelayanan 7. Bunda akan menjadi liturgi pada minggu ini. Nah, mungkin di layar kalian yang di rumah, loh Bunda, kok ada teman-teman dari PA? Iya, pada minggu ini, mulai minggu ini akan digilir untuk melayani bersama-sama dengan Bunda untuk membacakan doa, membacaan Alkitab dan kantoria. Yang rindu untuk melayani bisa berbicara atau ngomong sama Bunda Layan di sektor. Bunda, saya mau. Nanti Bunda akan gilir dari sektor 1 sampai sektor 10. Nah, baik. Untuk minggu ini Bunda tidak akan sendirian. Bunda akan ditemani oleh seorang Bunda atau Ibu dari Pelkat PKP. Kita undang bersama-sama Bunda Feni. Bunda Feni, silakan. Nah, Bunda Feni sudah bersama-sama dengan kita. Silakan disapa Bunda Feni untuk adik-adik di rumah. Ya, terima kasih Bunda Indah. Halo adik-adik, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang di rumah, Bunda ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Indah tadi, bahwa dalam rangka memperingati HUT PKP yang ke-57, maka Pelkat PKP bersinergi dengan Pelkat PA dan Bunda Feni diutus untuk melayani di Pelkat PA, khususnya di dalam membawakan liturgi. Untuk itu, Bunda Feni ucapkan terima kasih dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati pikiran kita dalam ibadah hari ini. Baik, untuk anak-anak di rumah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita bangkit berdiri yuk. Bunda undang bangkit berdiri, kita menyanyikan Sekolah Minggu Paling Yahud. Ayo.
Dan sebelum pembacaan Mazmur, kita masuk dalam pengakuan dosa dulu Bunda Ida ya. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami mau mengucap syukur karena penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah pelayanan anak walaupun masih virtual. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pembacaan Mazmur akan dibacakan oleh Bunda Feni. Silakan Bunda. Baiklah adik-adik, kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Dan kita akan membacanya secara berbalasan. Bunda akan membaca tulisan yang tercetak keluar, dan adik-adik baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja ini bersama Bunda Ida akan membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 89 ayat 2 sampai 5. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Bunda mengajak adik-adik semua kita nyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 140 bait yang pertama, Firman-Mu Pelita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita undang bersama-sama Bunda Olga. Silakan Bunda Olga. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Olga dari sektor Plan 10. Pagi hari ini Bunda akan melayani dalam firman Tuhan. Anak-anak yang Bunda kasih dalam Tuhan, apa kabar kalian yang ada di rumah? Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Kita masih diberikan waktu sama Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun ibadah kita, ibadah hari Minggu pelayanan anak kita masih tetap kita laksanakan lewat online-nya dari rumah kita masing-masing. Tapi Bunda percaya anak-anak di rumah tetap semangat untuk beribadah setiap hari Minggu.
Anak-anak yang Bunda kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita siapkan dulu pembacaan Alkitab kita. Pagi hari ini diambil dalam Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Pembacaan kita pagi hari ini Bunda akan dibantu oleh teman kalian Cynthia Lao dari sektor pelayanan 10. Sebelum kita membaca Alkitab, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi kami menaikkan syukur lipat terima kasih kepadamu, karena kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati anak-anak kekasih kami yang ada di rumah. Apa terlebih Tuhan memberkati hamba-Mu ini, agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, Alkitab kami sudah buka. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bunda ajak berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak yang Bunda kasihi dalam Tuhan, pernahkah kalian merasa tenang dan aman ketika kalian berada di tengah-tengah orang yang dapat kalian andalkan atau kalian percaya? Ya, so pasti ketika kalian berada di antara orang-orang yang dapat kita andalkan atau kita percaya, pastinya kita akan merasa apa? Merasa tenang, merasa nyaman. Kalau boleh tahu, ketika kalian merasa aman dan tenang, nyaman, kalian berada di tengah-tengah siapa ya? Ya, kalau di rumah, kalau ada papa dan mama, ada opa, ada oma, ada om, dan tante, juga kakak. Nah, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Mungkin juga kalau kalian berada di luar rumah, lagi bermain. Nah, teman juga dapat kita andalkan untuk dapat menjaga kalian. Cerita kita pagi hari ini diberi judul Percaya Janji Penyertaannya. Nya ini itu bukannya kecil ya, nya besar, berarti percaya akan janji penyertaan Tuhan. Dan janji penyertaan Tuhan menerangi langkahku. Anak-anak yang Bunda kasih dalam Tuhan, cerita kita pagi hari ini menceritakan dua tokoh. Nah, siapa yang tahu ya dua tokoh itu? Ya, tokoh pertama ada Nabi Musa. Nah, ada Nabi Musa. Ini Nabi Musa. Dan tokoh yang kedua ada Yosua. Nah, dalam cerita kita pagi hari ini menceritakan kedua tokoh ini. Tapi yang lebih menonjol dalam cerita kita pagi hari ini adalah Yosua. Nah, perlu kalian tahu bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Karena Nabi Musa ini adalah nabi yang taat, nabi yang setia kepada perintah dan ketetapan hukum Tuhan.
ketika Nabi Musa ini meninggal, mati, maka otomatis kepemimpinannya harus ada yang menggantikannya. Nah, yang menggantikannya adalah Yosua. Yosua dipilih oleh Tuhan karena Yosua ini adalah orang yang sudah dikenal oleh bangsa Israel. Karena Yosua ini adalah pembantu atau yang membantu Nabi Musa untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di tengah-tengah bangsa Israel. Kurang lebih 40 tahun loh ini Nabi Yosua bersama dengan Nabi Musa menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan untuk ada di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi Yosua ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka sudah kenal. Nah, anak-anak yang Bunda kasih dalam Tuhan, mungkin kalian bertanya ya, kok kenapa ya Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Musa? Karena mungkin di tengah-tengah bangsa Israel itu masih ada orang yang boleh dipilih untuk jadi seorang pemimpin. Tapi bagi Tuhan tidak. Karena Tuhan melihat hati seseorang untuk dapat melayaninya, untuk dapat menjalankan tugasnya. Nah, Yosua yang dipilih oleh Tuhan karena Yosua ini adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Sikap hidup Yosua berkenan di hadapan Tuhan. Tingkah lakunya setiap hari diperhatikan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat senang, sangat suka dengan orang-orang yang setia kepadanya. Anak-anak yang Bunda kasih dalam Tuhan, salah satu TPK kita pada pagi hari ini, di situ ada siapa Yosua dan apa tugas Yosua. Nah, tadi Bunda sudah jelaskan ya, Yosua ini adalah orang yang menggantikan Nabi Musa untuk menjadi seorang pemimpin. Dan tugasnya itu melanjutkan kepemimpinan Nabi Musa. Ketika Yosua ditugaskan dan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, sudah barang tentu, sudah pasti ada rasa takut. Ada rasa kurang percaya diri. Ada rasa ragu, ada rasa tidak mampu. Nah, secara manusia ya, Yosua ini merasa untuk jadi seorang pemimpin bukan gampang, apalagi menjadi seorang pemimpin di satu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, bangsa yang keras kepala. Tuhan menugaskan Yosua untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel karena Tuhan ingin Yosua membawa bangsa Israel ini untuk keluar, untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, kegelisahan, keraguan, ketidakpercayaan diri Yosua
diketahui oleh Tuhan. Nah, Tuhan lihat, kok Yosua ini kok ragu-ragu ya, kok takut ya, kok tidak percaya diri ya. Padahal sudah kupilih untuk menjadi pemimpin. Nah, Tuhan tahu kedalaman hati Yosua ini. Lewat firman Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Dan tidak akan membiarkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Tuhan menjamin keselamatan Yosua. Ada keadilan yang Tuhan beri buat Yosua seumur hidupnya. Anak-anak yang Bunda kasih dalam Tuhan, ketika kita dipilih untuk menjalankan tugas untuk menjadi seorang pemimpin, pernahkah kalian merasa takut atau merasa ragu-ragu, merasa kurang percaya diri seperti Yosua? Nah, pasti iya ya. Kalau di sekolah kalian ditunjuk untuk atau dipilih untuk jadi ketua kelas atau menjadi pemimpin barisan. Kalau di sekolah minggu menjadi pemimpin doa. Kadangkala kita rasa takut ya, tidak percaya diri, takut salah. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita dipercayakan untuk menjalankan satu tugas atau satu kepemimpinan, maka kita harus terima, kita harus berani, tidak boleh takut. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan pada kita semua, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kita roh keberanian, menghilangkan rasa takut. Kita akan diberikan rasa percaya diri untuk jadi seorang pemimpin. Tunjukkan kepada teman-teman, kepada orang lain bahwa kita mampu, kita bisa menjalankan tugas. Nah, ketika kita dipilih untuk jadi seorang pemimpin, kita harus menjalankannya dengan baik. Menjalankannya dengan tulus ikhlas. Begitu juga kita sebagai pelayan, ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya, menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah anak-anak kita, atau dalam HUT PKP yang ke-57 ini, Tuhan percayakan kita untuk jadi seorang pelayan, seorang pengurus di tengah-tengah jemaat, di Pelkat PKP, Pelkat PA. Maka ketika kita sudah mengaku ya dengan setia untuk melayani Tuhan, maka lakukanlah itu dengan tulus, ketulusan hati. Kita harus menjalankan itu dengan baik, tidak boleh ragu-ragu. Kita harus melakukannya untuk Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Anak-anak yang Bunda kasih dalam Tuhan, Tuhan telah menyiapkan masa depan yang cerah dan baik untuk kita semua di masa yang akan datang. Karena bersama Tuhan kita pasti tenang, kita pasti aman, kita pasti nyaman, kita pasti selamat untuk menghadapi masa depan. Amin.
itu tadi Bunda Olga sudah menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Yosua. Nah, sekarang di sini untuk aktivitas anak kecil. Nah, mungkin anak-anak yang di rumah sudah mendapatkan untuk kita gunting. Sekarang kita gunting menjadi 2. Ini anak TK, Bunda. Oh iya, anak TK. Maaf, untuk anak TK. Jadi kalau gunting untuk anak TK, dimohon orang tuanya ya diperhatikan untuk Bapak Ibu di rumahnya. Kita gunting sama-sama sekarang. Nanti kita tempel di stik es krim. Tapi jangan es krim bekas ya. Nanti Bunda kasih es krim stiknya. Es krimnya sampean. Stiknya kita kasih. Nah, nanti kita dirapikan ya. Nanti ini dirapikan. Nanti ini ada stik, kita tempel. Kita tempel bareng-bareng, ayo. Nah, sekarang kita tempel. Kita tempel di sini untuk anak TK dan pra-TK. Jadi hasilnya gimana Bunda Olga? Ini jadinya seperti ini Bunda. Nah, Ya, setelah anak-anak rapi. ya. Setelah rapi digunting, jadinya seperti ini. 2 gambar. Dua ada gambar dengan Yosua. Yosua ya. Nah, oke, sudah paham ya. Jadi Bunda kasih 1 lembar gini dijadikan 2, digunting. Setelah itu ditempel di stiknya sini. Nanti di stiknya juga ada double stiknya sudah. Tinggal dikupas saja double stiknya, ditempel di belakangnya. Oke. Untuk anak kecil Bunda silakan. Iya. Untuk anak kecil nanti akan dibagi lembaran. Di situ ada 2 gambar tapi hanya 1 yang dikerjakan ya. Di situ kita akan ada petunjuknya, di situ ada huruf-hurufnya ya. Ada pakailah kode ini untuk mengetahui bagaimana Tuhan dapat memakai kita. Ada huruf yang tidak ada titiknya, ada huruf yang punya titiknya. Jadi tinggal kita isi di sini. Di garis-garis putus ini. Dilihat kodenya ini. Nah, kodenya ada di bawah garis putus-putus. Nanti kalian akan mendapatkan 1 kalimat yang sesuai dengan cerita yang sudah Bunda sampaikan tadi. Nanti diperhatikan di situ. Ada titiknya di bawah, ada titiknya di tengah, titiknya di atas. Ya, nanti para bunda di sektor kita kalian masing-masing akan membagikan setiap anak 1. Oke? Demikian. Nah, untuk anak tanggung Bunda, untuk anak tanggung mulai minggu ini akan ibadah sendiri, yaitu lewat Google Meet, dan tugasnya pun akan dikasih juga di situ juga di Google Form-nya. Oke, selamat beraktivitas. Untuk merespon firman Tuhan kita pagi hari ini, kita kidungkan kidung ceria nomor 193, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Ku Mengasihi Ibuku. Ibu mengasihiku.
masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang suci dan kudus, seraya menaikkan limpah terima kasih kami kepada Tuhan, karena kami boleh bersekutu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kami pagi hari ini. Kami boleh bernyanyi bersama, kami boleh menaikkan syukur lewat doa kami, dan di dalamnya ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh diingatkan lagi untuk menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia, anak-anak yang berani, anak-anak yang kuat untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang berani, pribadi-pribadi yang mampu untuk menjalankan tugas, panggilan, dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami semua. Baik kami sebagai anak maupun kami sebagai pelayan anak. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, yakinkan kami agar kami tetap teguh serta kuat di dalam iman percaya kami kepadamu. Tidak takut menghadapi rintangan maupun ancaman. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menguduskan diri, hati dan pikiran, agar dapat selalu mengalami mujizat Tuhan. Bapa di sorga, dalam doa kami ini Tuhan, kami mendoakan untuk anak-anak layan kami, dari sektor 1 sampai dengan 10. Tuhan Yesus, berkatilah mereka yang masih kecil ini. Biarlah Tuhan akan selalu menguduskan tubuh mereka. Berikan mereka kesehatan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bapa di sorga, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Biarlah apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai sesuai kehendak Tuhan. Bapa di sorga, jika Tuhan dapati ada anak-anak kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan, mari Engkau berkati segala proses penyembuhan bagi anak-anak kekasih kami, agar mereka boleh sembuh dan sehat kembali. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang bersukacita karena ketambahan usia. Tuhan, berkati sukacita mereka, sempurnakan sukacita mereka bersama orang tua mereka masing-masing. Bapa di sorga, berkati juga para orang tua yang dengan setia mendampingi, membesarkan anak-anak kekasih mereka masing-masing. Kesehatan, kekuatan Tuhan terus anugerahkan buat orang tua, buat papa mama kami, agar mereka dapat membimbing, membesarkan kami dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Dijaga dan pelihara langkah kaki mereka Tuhan. Limpahkan berkat-berkat di tengah-tengah keluarga papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk para bunda layan Pelkat PA di jemaat kami Maranatha. Tuhan, bila Tuhan akan selalu menyertai kami semua di dalam kami menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami jalankan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja kami Maranatha. Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani kami di jemaat Maranatha. Berkati keluarga pendeta Budi Kristiano Pangerti. Berkati keluarga pendeta Andarias Rorong. Berkati keluarga pendeta
Leslie Taidi, berkati Nona Pendeta Priscilia Bukit, berkati juga para majelis jemaat dari sektor 1 sampai dengan 10, berkati pegawai kantor, berkati security, berkati kostor, berkati panitia komisi yang dibentuk. Biarlah mereka semua dapat menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka laksanakan, mereka lakukan, mereka kerjakan di tengah-tengah jemaat Maranatha. Mereka dapat melayani, melakukannya dengan ketulusan hati, dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk Pelkat PKP yang saat ini bersama-sama dengan kami menjalankan tugas pelayanan mereka dalam rangka HUT Pelkat PKP ke-57 tahun. Tuhan berkati para pengurus Pelkat PKP ini agar mereka juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati ke-6 Pelkat yang ada di jemaat kami Maranatha. Biarlah Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kami semua di tengah-tengah kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai pelayan di jemaat Maranatha. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan pemerintah yang ada di kota kami Balikpapan, di mana kami tinggal, di mana kami berkarya. Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati pemerintahan kami ini, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, program-program yang mereka sudah susun, mereka dapat melakukannya itu dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan di pemerintahan kota kami Balikpapan. Biarlah kota kami Balikpapan berada di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, agar kami boleh dapat berkarya dengan baik di kota kami ini dengan sukacita, dengan ungkapan syukur selalu kepada Tuhan. Biarlah kota kami Balikpapan akan tetap aman, damai, dan tentram. Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kepada Allah sebagai wujud ungkapan kasih atas berkat dan penyertaan Allah akan kita yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Ceria 355. Aku
adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Nah, adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita yang akan dibawakan oleh teman kita. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Pergilah dan beritakanlah Injil melalui kehidupan kita semua di setiap hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdiri dan kita menyanyi Kidung Ceria nomor 280, baitnya yang pertama, tiap waktu. Kita terima berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Teduh. Selesai. Ibadah kita telah selesai. Kami dari Pelkat PA Dan dari Pelkat PKP mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ya adik-adik, saat ini kita akan sharing santai. Nah, Bunda di sini tidak sendirian loh adik-adik. Bunda ditemani oleh ibu-ibu Pelkat PKP. Selamat sore, Ibu. Selamat pagi, Kak. Oh iya, selamat pagi, maaf. Dengan Ibu siapa? Ibu Dia. Oh, Ibu Dia dari sektor pelayanan 4. Ya. Nah, adik-adik, dalam rangka HUT Pelkat PKP yang ke-57 tahun, kami dari pengurus Pelkat PKP mengucapkan selamat ulang tahun, khususnya untuk Pelkat PKP yang di usia 57 tahun ini. Harapan kami, semoga di usia yang baru ini semakin pengurusnya semakin solid, Amin. dan semakin diberkati lagi dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pekerjaan, di rumah, dan di pelayanannya. Tuhan Terima Yesus kasih, berkati. Kak. Selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk dalam sharing pada saat ini, mungkin dari pengurus Pelkat PKP mungkin ada yang mau disampaikan untuk adik-adik yang ada di rumah. Silakan. Halo, salam adik-adik. Nah, saya dari Pelkat PKP sangat solid sekali dengan bunda-bunda layan, juga dengan kalian. Kalian adalah generasi muda yang sangat hebat, ya. Walaupun kalian beribadah secara daring, tapi Bunda melihat bahwa kalian sangat antusias untuk mengikuti ibadah di setiap hari minggunya. Harapan Bunda, kalian semakin hari semakin berkerinduan untuk tetap mengikuti ibadah yang diselenggarakan setiap hari Minggu, dan juga semua kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh bunda-bunda PA.
agar Tuhan memberkati kehidupan kalian untuk boleh menjadi anak-anak bangsa, anak-anak gereja, terlebih anak-anak Tuhan yang dijanjikan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ya, saat ini kita akan masuk dalam sharing santai ya Bu. Iya. Nah, oke, kami dari pengurus mau bertanya kepada Ibu nih. Kan selama ini kami bulan lalu nih anak-anak sempat mengikuti PTM, pertemuan tatap muka secara langsung di sekolah ya Bu ya. Namun di saat ini, di bulan ini kami kembali lagi menjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh atau kita sering kenal dengan daring ya. Di Balikpapan ini memang kita lihat situasinya memang tidak memadai atau lagi kasusnya semakin bertambah kali ya Bunda ya. Iya. Semakin bertambah. Mungkin dari Pelkat PKP mungkin ada masukannya untuk kami. Silakan. Iya. Dengan melihat situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan Iya benar. untuk kita beribadah ya, Iya, terutama apalagi terkhususnya secara, ibadah ya, secara tatap muka. Bunda juga sebenarnya tahu bahwa adik-adik ini punya kerinduan untuk Iya, bertemu benar, Bu. kembali ya. Iya benar. Boleh bermain, boleh mendengarkan cerita bersama-sama, mungkin bercanda dengan Iya, teman-teman ya. Namun oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka ya, ini ya kita prihatin dulu ya. Iya benar. Kita jangan sampai kehilangan sukacita ya. Iya. Jadi kita mengikuti ibadah itu dengan sukacita. Iya. Jangan dengan terpaksa. Walaupun dalam keadaan ibadah jarak jauh atau live stream recording ya, itu tetap akan membawa sukacita ketika kita melakukan ibadah itu bukan dengan paksaan. Iya. Ya. Padahal kita ini sudah sudah 3 tahun ya tidak ketemu dengan adik-adik di rumah, tetapi kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Iya. Mungkin ada lagi? Ya, himbauan saja, Iya, himbauan saja untuk ada kerjasamanya antara bunda-bunda di rumah ya untuk Dengan orang tua, iya, ya, dan orang tua khususnya. dan anak-anak Iya, untuk benar. selalu mengingatkan dan jangan putuskan kerinduan mereka untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Iya, Karena perlu adik-adik tahu bahwa dengan firman Tuhan yang kalian dengar itu akan membentuk kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, takut dan hormat ya akan Tuhan. Dan ketika kalian menjadi anak-anak takut dan hormat akan Tuhan, kehidupan kalian dijamin oleh Tuhan. Itu saja mungkin Kak ya. Karena kita ini kan baru saat ini, baru di hari Minggu ini kita mengadakan Google Meet. Menurut dari ibu-ibu dari Pelkat PKP pengurus khususnya untuk pengurus, bagaimana ya pendapatnya? Kalau menurut Untuk kami, di kelas anak tanggung ini Bu. Kalau menurut kami itu sangat efektif. Karena ketika kita ibadah tatap muka, itu kan ada per kelas ya. Iya benar. Tujuan per kelas itu bukan hanya untuk memisahkan anak-anak kita, tetapi itu dipisahkan karena daya serap atau daya pikir mereka itu berbeda dari usia yang kecil dengan usia yang tanggung, anak tanggung atau kelas 4, batasnya kelas 4 sampai kelas 6. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya kakak Layan atau Bunda Layan itu mempunyai wacana untuk Google Meet, kami mendukung. Karena dengan adanya Google Meet ini akan menopang adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 ini, terutama untuk pendidikan agama. Dan dikhususkan untuk anak-anak yang bersekolah di negeri. Karena mereka biasanya pendidikan agama mereka didapat dari gereja. Ya, bukan dari, ada sebagian ya yang di sekolah tidak ada pendidikan agama. Kalau misalnya itu ada, puji Tuhan. Itu
sangatlah membantu ya untuk menambah ilmu ya, ilmu juga ya menopang untuk pembelajaran mereka. Itu saja. Oh gitu aja. Ya. Oke adik-adik yang ada di rumah, demikianlah sharing santai kami dari pengurus Pelkat PA dengan pengurus Pelkat PKP. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelkat PKP yang ke-57. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.